warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang mahasiswa lebih sibuk dengan kertas dan bolpen, jadi gak kedengar jawab salam. Sekali lagi yuk kita kompak, kita suarakan dengan semangat. Semoga salam kita ini menggedor arsy Allah, turun rahmatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Semua tangan diangkat, kita baca doa ini bersama-sama. Semoga Allah selamatkan hidup kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal. Biasanya doa ini dibaca waktu mau masuk Masjidil Haram. Yang tadi terlafalkan baca, mudah-mudahan cepat sampai ke Masjidil Haram. Kalau yang tidak baca cuma amin-amin aja, insya Allah benar-benar berangkat sampai ke sana juga. Oleh Rasulullah kita diajarkan supaya ba'da sholatil maktubah selalu kita baca doa Allahumma antas. Sebab kenapa diperintahkan setiap habis sholat ada jeda yang harus dimanfaatkan. Sholat hubungan kita dengan Allah sedang berkomunikasi. Setelah selesai salam, jangan dulu kau bangun isi dengan wiridnya Allahumma antas. Tapi prakteknya banyak orang habis sholat langsung angkat sejadah, istighfarnya sambil melipat sejadah, bacaan tasbihnya sambil jalan. Allahumma antas salam diganti redaksinya jadi Allahumma lantas jalan. Ini cerita sebagian jamaah yang ada di masjid sana. Kalau di sini mah enggak tahu. Mudah-mudahan pagi ini turun rahmat dan barakah Allah buat kita semua. Amin Allahumma. Kumpul di tengah-tengah orang soleh, kumpul di tengah-tengah orang baik yang datang kemari pasti niatnya baik, dan hadir di tengah-tengah kita dan guru kita yang mulia sahibul fadilah Bapak Profesor Kiai Haji Zaki Mubarak, mata Allah dituli hayatnya. Beliau ini sudah sepuh, tapi semangatnya semangat muda. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Akhirnya mahbub Kiai Haji Ahmad Solehan yang biasa disapa Gus Alek, nama orang Islam yang paling keren panggilan, namanya Gus Alek. Juga segenap jajaran sivitas akademika di Universitas Indonesia, khususnya para dosen dan sivitas akademika lain, wabil khusus juga pengurus masjid dan panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dikomandani oleh anak-anak muda mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, adik-adik semua yang hadir di tempat ini, yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun ini harus dikonfirmasi. Kalau sehat sudah kelihatan, Pak, insya Allah nggak ada yang lagi bengek, nggak ada yang lagi angkot, kelihatan badannya sehat semua. Tapi kalau bahagia, saya harus
saya boleh jalan-jalan ya. Sebelah sini saya mau konfirmasi, bahagiakah hari ini Anda itu? Halo, teman-teman mahasiswa hari ini bahagia atau tidak? Serius? Ada yang sedang punya masalah? Banyak. Hanya ada apa enggak jawabnya banyak. Tadi saya lihat di pojok ada anak-anak mahasiswa psikologi yang banyak masalah, langsung kenalan tadi ya. Dia langsung ditangani sama anak psikologi. Sebelah sini Bapak Ibu anak-anak muda teman-teman semua, ada yang sedang punya masalah tidak? Ada ya? Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Saya mau konfirmasi soal peringatan Maulid karena sudah berabad-abad dilaksanakan. Guru-guru kita mengatakan bahwa bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil bi'tsah, atas diutusnya Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul. Cara syukur kita salah satunya adalah hadir melangitkan syukur kepada Allah karena kita berkesempatan merayakannya menyambut hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau peringatan Maulid pasti berdampak. Jangankan peringatan Maulid sekarang, ngumpul saja di majelis kebaikan, ada tilawatul Quran di dalam, ada salawat ala Nabi di dalam, ada kajian ilmu agama di dalam. Allah sudah jaminkan malaikatul rahmah membentangkan rahmatnya mengenai semua orang yang ada di majelis itu. Apalagi di dalam majelis itu secara khusus kita sampaikan syukur atas kelahiran dan sekaligus diutusnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul buat kita. Jadi hari ini akan tumpah seluruh rahmat dan barakah buat kita. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, saya belum masuk materi. Jadi yang lagi mau catat, jangan dicatat dulu. Ini pakai tugas catat sih. Gampangnya begini, direkam nanti transkrip sudah ada itu software ya. Saya mau mulai dari konfirmasi Maulid mendatangkan efek. Orang punya masalah di dalam kehidupan dunia ini, pasti akan mencari figur atau model yang kira-kira dengan model itu dia bisa belajar sebagai teladan agar diduplikasi dalam kehidupan. Di luar sana banyak diselenggarakan training motivasi. Ada yang cara cepat jadi kaya, cara ternak uang. Emang uang bebek pakai diternak. Anehnya pasar pelatihan motivasi sampai sekarang masih laku keras. Itu menunjukkan banyak orang yang lagi bingung hidupnya. Di satu sisi ada kewajiban untuk kuliah, di sisi lain bayar kontrakan nggak boleh lupa, harus beli buku, harus buat transportasi, harus buat ini dan itu. Ada daya dorong yang sangat kuat orang untuk segera mencari apa yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah mengikuti training motivasi itu jaminan bahwa Anda akan sukses? Jaminan atau tidak? Apalagi trainernya adalah lulusan training motivasi. Kami pernah terhubung dalam satu komunitas namanya Asosiasi Manajer Indonesia. Rata-rata itu adalah para narasumber yang bergerak di pelatihan-pelatihan itu. Tapi ini selektif karena yang berangkat itu dari orang yang sudah menghasilkan banyak produk usaha lalu sukses. Lalu kita dihadapkan kepada para newcomers, orang-orang pendatang baru yang hadir sebagai narasumber, sebagai trainer,
Amerika ikut-ikutan jadi public speakers. Paling tidak mukadimahnya. Saya bilang kalau model begitu nggak usah masuk ke trainingnya, karena pesantren itu punya namanya muhadharah. Nggak kalah tuh sama pelatihan public speaking. Setiap minggu digembleng di pondok pesantren. Jadi problem kita sekarang adalah menemukan model. Kalau teman-teman pernah ikut pelatihan motivasi, pernah mendengar istilah ATM. Tahu ATM? Anjuman tunai mandiri. Apa ATM itu? Amati, tiru. Apa yang namanya? Modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Wah, ini terkenal sekali. Akhirnya banyak di antara peserta pelatihan itu mengamati trainernya, meniru lalu memodifikasi. Yang dimodifikasi apa? Setelan bajunya doang. Hari ini kita mau belajar the real model. Kalau mau cari contoh, mencari teladan, mencari model yang anti gagal, adalah seseorang yang telah disepakati oleh dunia, bahkan menembus bukan hanya bumi tetapi penduduk langit, memberikan konfirmasi kalau Anda mengikuti teladan yang satu ini anti gagal. Nama tokoh yang akan kita jadikan sebagai model kesuksesan kita sekarang ini adalah seseorang yang hari ini kita peringati kelahirannya. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ini ada ibunya kok mahasiswa semuanya? Ada ibunya sedikit ya. Teman-teman mahasiswa pernah umroh nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Mau umroh nggak? Saya langsung nengok Gus Arif. Sampai saya lihat di spanduknya ini, kirain ada door prize umroh. Ya. Belum. Sebentar lagi ya. Oh, iya, santunan itu 300 ya. Alhamdulillah tahun depan nambah lagi 5.000 item sedepok kumpulin di sini ya. Door prize-nya umroh. Tahun depan hadir lagi. Bagi yang pernah, tolong bayangkan itu. Yang belum, googling. Saya minta Anda bayangkan Masjid Nabawi. Teman-teman, ada yang pernah umroh, ada yang belum. Yang sudah pernah, tolong bayangkan Masjid Nabawi. Yang belum pernah, googling bentuknya kayak apa. Tapi masuk ke bagian dalam. Kalau mau searching keywordnya Raudhah. Anda tahu ya? Yang disebut sebagai taman surga. Di manakah terletaknya Raudhah? Kalau ini menghadap kiblat, sisi sebelah kanan adalah makbarah Rasulullah. Dulu adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Beliau wafat di rumah itu, dan seorang nabi akan dikebumikan di tempat wafat. Makbarah Rasulullah di rumah beliau ditemani dua orang sahabat yang sangat dekat, Sayyidina Abi Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Di sebelah kanan ada mimbar yang biasa Rasulullah khutbah atau menyampaikan pelajarannya lewat mimbar. Sampai saat ini mimbarnya masih ada dan tidak digeser. Tentu saja materialnya sudah diganti. Dalam proses pergantian material itu, dulu tempat Nabi menekan tangannya ketika khutbah menggunakan kayu dari pohon kurma, yang ketika mau diganti karena sudah lama, kayu itu menangis, bergetar ketika dipegang Nabi. Lalu Nabi tanya, kenapa kau menangis? Aku bertahun-tahun menemani khutbah, ya Rasulullah. Kali ini usiaku sudah lanjut dan aku akan diganti. Maka aku tak lagi ada kesempatan
kesempatan bersama. Oleh Nabi dijanjikan kayu ini nanti akan bersama masuk ke dalam surga. Apa saja yang nempel kepada Rasulullah, apa saja yang melekat kepada Rasulullah mendadak mulia. Ada tahu waktu Rasulullah di usia paling belia dijemput oleh Halimatus Sa'diyah secara tidak sengaja. Kenapa secara tidak sengaja? Masih ingat Halimatus Sa'diyah siapa? Oh, ibu yang menyusui. Saya menyebut tidak sengaja karena sekumpulan ibu-ibu dari desa Bani Sa'ad berjalan ke kota Makkah untuk menawarkan jasa menyusui anak-anak yang baru dilahirkan. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Rombongan itu semua sudah dapat bayi yang mau disusui oleh ibu-ibunya masing-masing di sana. Kecuali Halimah Sa'diyah. Hingga kemudian hanya dengan mengendarai seekor sapi yang kurus, kering, tampaknya ini tidak akan baik kalau disembelih. Susu juga tidak ada. Sampai dia berhenti di depan rumah Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika keluar, Nabi Muhammad yang masih sangat bayi itu digendongnya, menyusui dengan baiknya. Dan tiba-tiba saja bukan cuma Halimatus Sa'diyah yang produksi air susunya menjadi lancar, termasuk sapi yang dibawa berubah menjadi. Bahkan ketika dibawa ke desa Bani Sa'ad, Masya Allah, semua sapi dan ternak yang di sana ikutan gemuk dan tanahnya jadi subur. Apa saja yang melekat dan dilekatkan kepada Rasulullah mendadak mulia. Nah, Rasulullah adalah contoh yang kita mau sampaikan hari ini. Tapi beliau ini sudah baik prepare disiapkan oleh Allah. Disiapkan betul. Jadi waktu dadanya dibelah lalu dicuci itu baik desain memang sedang well prepare bagaimana Nabi itu disiapkan menjadi pemimpin besar. Ketika kemudian Rasulullah tampil menjadi pemimpin dunia, dia pantas menjadi teladan kita. Bukan cuma pemimpin dunia, tetapi juga pemimpin. Yuk sekarang kita lanjut mencari tahu. Rasulullah mau jadi model, teladan. Rumahnya dulu ada di sebelah kanan masjid, mimbarnya ada di sebelah kiri. Ma baina baiti wa mimbari, kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah, taman surga. Dulu kita bebas masuk anytime, tapi sekarang kayaknya harus pakai tasbih, harus pakai barcode kita dapatkan baru bisa masuk Raudhah. Apa perasaan Anda saat mahalul qiyam tadi kita melafazkan bacaan salawat, terutama versi yang pertama? Ini udah hilang Abdullah masih ada, vokalisnya ada. Oh, minum dulu deh, karena habis salawatan capek. Saya jadi boleh minum ya? Dunia ini cuma punya tiga rasa: senang, tegang, tenang. Senang, tegang, tenang. Dapat sesuatu kita senang, menahan sesuatu kita tegang, melepaskan sesuatu kita tenang. Coba ada yang ingat nggak hari ini Anda sedang bernafas atau tidak? Nafas atau tidak? Ingatnya kapan? Waktu datang kemarin ingat gak bahwa aku sambil nafas? Gak ingat ya? Ingatnya setelah barusan diingatkan. Tarik nafas yang panjang lalu simpan di dalam perut. Enak gak?
Coba ditahan, agak tegang, apalagi nahannya sampai besok sore. Lalu dilepaskan. Apa rasanya? Tenang. Anda makan dalam keadaan lapar plus minum, senang tidak? Gratis lagi karena ada yang bayarnya. Terus makan lagi, senang lagi. Malam makan lagi, tambah lagi, senang lagi. Yang ada di dalam terus Anda tahan sampai seminggu. Apa rasanya? Mules. Mules adalah bagian dari tegang. Menahan sesuatu jika berlebihan pasti tegang. Lalu coba main ke belakang. Satu tempat namanya Baitul Khala. Kalau dalam bahasa Arab Baitul Khala itu artinya rumah mikir, rumah sepi, rumah yang tidak ada isinya kecuali kita. Aktivitasnya cuma satu-satunya ini, buang air besar. Begitu dilepaskan, seluruh ketegangan akibat mulus tadi hilang. Bagian dari harta, dikasih harta senang tidak? Senang. Menahan harta terlalu lama, tidak pernah hubungan dengan ukhuwah Islamiyah, gak pernah dikeluarkan. Banyak orang di dunia ini tegang lantaran menahan harta. Ditaruh di mana? Hartanya di rumah. Cukup tidak dipagar rumahnya. Cukup dengan pagar tidak ada security. Cukup dengan security belum ada anjing. Tulisannya awas anjing galak. Itu dalam rangka memelihara harta, menjaga, mengamankan. Sudah cukup sampai situ tidak. Hartanya ditaruh di dalam satu gudang. Di dalam gudang ada lemari, di dalam lemari ada berangkas, di dalam berangkas ada berangkas lagi. Cara bukanya kunci manual, ditambah dengan grendel, ditambah dengan password, ditambah dengan macam-macam. Betapa tegang orang menahan harta yang diberikan. Tegang. Tapi kalau sudah dilepaskan, tenang. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang sangat memberikan inspirasi buat kita. Dan saya mau jaminkan kepada Anda, kalau belajar dari orang ini, anti gagal. Rasa yang kita senandungkan saat membaca salawat Jibril tadi disebut dengan kebangkitan rohiyah. Rohani kita bangkit menuju panggilan-panggilan batin yang meskipun saya percaya hari ini sebagian kita sedang punya masalah. Ada hutang yang belum selesai, ada suami mungkin yang belum pulang-pulang, ada pelajaran yang sulit sekali untuk dicerna, ada hutang mata kuliah yang belum terkejar, ada jadwal wisuda yang sudah memanggil-manggil tetapi yang lain berangkat, dia masih jalan di tempat. Ada banyak masalah yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya betul hari ini kita belajar untuk meninggikan, membawa terbang ke angkasa rohiyah kita, berjumpa kepada panggilan-panggilan batin yang menyeru kepada kita untuk mendekat. Hanya pada fase tenang saja kita bisa bertemu dengan situasi. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi, di tengah-tengahnya adalah Raudhah. Yang perempuan mungkin belum pernah melihat, di bagian depan ada jalur yang dijalani untuk kaum laki-laki langsung meluk salam dada, mengucapkan salam persis di hadapan makam Rasulullah. Di hadapan makam Rasulullah, di sebelahnya ada bangunan. Nanti kalau jenazah yang mau disolatkan suka lewat sini. Ini kantor sebagiannya, sebagian buat jalan yang diduduki karena tempat imam lewat, dan jenazah yang mau didudukikan ke baki atau mau disolatkan. Ada sebuah jendela di bangunan ini yang sejak pertama kali masjid dibangunkan dan renovasi berkali-kali, jendela ini tidak pernah ditutup. Itulah rumah Sayyidah Hafsah, putrinya Sayyidina Umar yang menjadi istrinya
Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ditanyakan kenapa ya Rasul kamu tidak tutup saja jendela ini? Cintaku ada di sana dan izinkan sepanjang sisa hidupku menatap cinta yang menanti di seberang kamar ini. Anda lihat bagaimana seorang nabi menanamkan cinta yang begitu hebat ke dalam hati para istri. Hari ini jika Rasulullah ada di hadapan Anda, apa yang akan Anda sampaikan? Ada yang mau sharing? Ibu? Ada yang mahasiswa juga boleh? Saya tidak tahu, tetapi seandainya Rasulullah hadir sementara Anda tadi mengucapkan salawat dalam mahamul qiyam, begitu mengharukan hingga seolah-olah berada di sisi pusara baginda Nabi. Seandainya Rasulullah hadir di hadapan Anda, apa yang akan Anda lakukan atau apa yang akan Anda sampaikan? Bisa sharing dulu? Kita terharu, kita selawat, tiba-tiba ada di depannya. Terima kasih. Ada teman mahasiswa yang mau sharing dulu? Ada? Adik? Satu kalimat saja. Kalau Anda diberi kesempatan berjumpa dengan Rasulullah, sosok manusia yang disebut namanya saja getar cinta dan rindu itu mengelilingi hati kita dan menguasai. Apa yang bisa? Nama siapa? Anda berjumpa dengan Rasulullah dalam situasi yang Allah kehendaki pada perjumpaannya dalam ini agar secara nyata tiba-tiba dia berada di sana. Apa yang Perasaan saya sebagai manusia kita apa yang sudah pasti. Saking terpesona mau ucapin terima kasih aja dulu. Ada yang menantikan jodoh. Ya Allah, temanku sudah melenggang menuju pelaminannya. Waktu giliran di papa belum pernah ada. Setiap hajat terlintas, saya ingin sekali menyampaikan. Tapi kalau Anda diberi kesempatan, entah dalam mimpi, saya jadi mau konfirmasi. Puluhan tahun menjadi umat Rasulullah, sudah pernah mimpi ketemu Nabi? Ada yang sudah, ada yang belum. Belum. Tidak usah ceritakan ya. Itu pengalaman pribadi. Saya minta dari mahasiswa, jika berjumpa hari ini dengan Rasulullah di hadapan Anda, apa yang mau Anda ucapkan? Nama lagi mengucapkan masalah dunia saya dan aspirasi saya untuk akhirat. Untuk dunia, Dunia juga. ada lagi mau sampaikan? Tidak ada. Hanya itu ya. Ada. Masalah dunia, akhirat serta aspirasi tentang lintas hubungan motivasinya biar bisa selesai semua. Ya, tapi Anda ingin berjumpa dengan Anda? Ya. Kalau skala 0 sampai 10 biasa berapa? 10 lah. Oke, terima kasih. Ada teman mahasiswa lain yang mau sharing? Boleh sedikit saja, tidak apa-apa. Ini kesempatan yang langka
Tapi saya percaya suatu saat Anda pasti akan berjumpa. Mungkin dalam itu. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sumi Firdaski dari FIPA. Oke. Jika saya diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah dan Muhammad SAW, tentunya saya mungkin nggak bisa berkata-kata, namun saya ingin memeluk beliau. Kenapa itu memeluk? Karena ada suatu saya pernah dengar dari ceramah Ustaz. Saya berpendapat jika kita memeluk beliau, kita sudah dipastikan masuk surga. Diharapkan kulit kita yang menempel dengan kulit Rasulullah bersentuhan dengan nerakanya. Oke, baik, terima kasih. Semua harapan adalah doa. Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya ingin masuk ke bab paling inti dari kajian ini. Kajian kita menjadikan Nabi sebagai model dalam menggapai kesuksesan dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa sang Nabi? Mengapa harus Nabi yang menjadi teladan, yang menjadi role model kita ini? Setidaknya karena Nabi memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang dalam bab tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan karakter kenabian yang dekat dengan kita dengan istilah al-a'radul basyariyah. Saya ulang ya. Karakter ini masuk dalam sifat yang jaiz. Jaiz itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kewenangan yang ada dalam diri Nabi menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat jaiznya Nabi adalah al-a'radul basyariyah. Apa namanya? Boleh diucapkan lagi? Al-a'radul basyariyah artinya sifat-sifat kemanusiaan. Mengapa sang Nabi? Karena Nabi memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sehingga ada hujah ketika kita diminta untuk meneladani Nabi, mencontoh Nabi, menduplikasi karakter beliau. Itu memungkinkan dilakukan karena sama-sama memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Maka ayat Al-Quran di surah akhir surah At-Taubah yang disampaikan oleh Gus Alek di awal sambutan beliau tadi menegaskan bagian ini. Apa bunyi ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimatnya di bagian awal berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari jenismu sendiri, yakni min jinsil insan, dari jenis manusia. Sang Nabi tidak dari unsur malaikat. Sang Nabi tidak diciptakan dari unsur jin, tetapi diciptakan dari unsur manusia. Supaya apa? Kita umatnya punya hujah untuk bisa meneladani. Kalau sang Nabi dari unsur malaikat, kita tidak punya hujah. Tidak apple to apple mau dibandingkan. Ayo ikuti Nabi dong. Tidak bisa lah. Nabi malaikat kok. Kita kan manusia biasa. Maka ada satu statement Nabi yang diajarkan oleh Allah. Ini menjadi hujah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Supaya Anda punya landasan dulu. Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan hai Muhammad, bahwasanya aku ini manusia biasa seperti kalian. Hanya aku diberikan wahyu.
Nabi Muhammad adalah bashar. Kita lapar, Nabi merasakan lapar. Kita kenyang, Nabi merasakan kenyang. Kita ngantuk, Nabi merasakan ngantuk. Kita terluka, Nabi pernah terluka. Kita menikah, Nabi menikah. Kita sakit, Nabi menderita. Pernah. Kita meninggal, Nabi pun wafat. Itulah kenapa tidak ada hujah bagi kita untuk mengatakan aku gak sebanding dengan Nabi, gak bisa ikuti Nabi. Maka Habib Ali Al-Habsyi menegaskan supaya kita gak bingung bahwa Nabi itu adalah basyarun la al-basyar, yang memang manusia tapi gak seperti manusia yang lain. Ada yang disebut khususiyah, kekhususan spesial yang Nabi punya tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, ini wahyu yang jelas selain Nabi, selain Rasulullah Muhammad, di umatnya tidak ada yang menerima wahyu. Yang menerima wahyu hanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita jawab ini. Nabi manusia biasa sehingga kemudian bisa diduplikasi. Tapi Nabi memiliki kekhususan yang kita tidak bisa menduplikasi. Nabi itu teksturnya, gesturnya, miksturnya merefleksikan sosok yang sangat kuat, tangguh, berwibawa dan cepat menyelesaikan masalah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu dua orang sahabat yang kalau jalan kenceng badannya gagal. Tapi kata Imam Ali apa? Kalau kami jalan bersama Nabi, kami tidak bisa mensejajari langkahnya. Kenapa? Karena kalau Nabi jalan seperti orang turun dari gunung, cepat sekali. Sebagian kita, termasuk anak mudanya, nanti bubaran acara coba lihat, ada nggak yang keluar masjid jalannya letoy banget? Cari sepatu aja kayak orang jari uang. Lama sekali jalannya, nggak boleh lihat senderan dan tempat kandung, nggak boleh duduk aja. Maka bahaya Anda mau ikut Nabi tapi menderita penyakit 7L, lemah, lesu, letih, lumai, loyo, lemes, lebay. Ini kan menyongkir di dalam diri kita, jauh dari sukses karena Nabi tidak mengajarkan itu. Saya terbatas, beberapa orang saya tanya, kenapa nggak mau mengikuti Nabi? Susah. Nabi itu kan manusia mulia, jujurnya, semangatnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kepemimpinannya susahlah kita tiru, susah. Lalu saya membayangkan jika pelajaran sirah Nabawi, pelajaran tentang sejarah kehidupan Nabi, lalu tidak bisa diduplikasi, seolah-olah akhlak Nabi itu bagaikan sangkar emas yang ditempatkan di ujung sana dan kita tidak bisa menggapai. Padahal sang Nabi itu equality-nya yang justru dijadikan sebagai kebanggaan umat Muhammadiyah. Apa itu equality? Kesetaraan. Nabi itu down to earth, membumi. Anda tahu pernah satu ketika Nabi itu mau sholat jamaah. Ketika beliau mau menuju masjid, dari jauh Bilal, tukang azannya Nabi, menyaksikan Nabi seperti dihalangi oleh anak-anak kecil. Dari pandangan, dari sudut pandang Bilal sepertinya Nabi dihalangi. Dari sudut pandang yang lain tidak, Nabi-nya sedang bermain-main sama anak-anak. Bilal kemudian datang, dan anak-anak kecil itu langsung dihalangi oleh Bilal. Hei anak-anak, jangan kau ganggu. Rasulullah mau mengimami kami. Waktu salat sebentar lagi habis. Waktu Bilal memarahi anak-anak ini, Nabi bereaksi dan gantian memarahi Bilal. Apa kata Nabi? Hai Bilal, janganlah sempitnya waktu salat mengganggu kesenangan mereka bermain bersama. Itu cara Nabi menyelesaikan masalah. Akhirnya Bilal diminta untuk datang ke rumahnya, ketemu Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, minta makanan untuk dibawa kembali kepada Nabi. Dan Nabi sampaikan, hai anak-anak, siapa yang kesenangan kalian bermain dengan
Nabi dengan Bilal masuk ke masjid, salam jamaah. Waktu melihat Nabi masuk, anak-anak letakkan makanan dan ikut salam jamaah. The best parenting, ilmu pengasuhan anak. Nabi contohkan langsung dengan praktek yang luar biasa. Itu kenapa? Jawaban mengapa sang Nabi kita jawab sebagai bentuk kesadaran kemanusiaan yang Nabi tahu betul bahwa dirinya harus menjadi teladan. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengapa sang Nabi sudah terjawab? Kenapa kita harus ikut Nabi? Nah, pertanyaan kedua. Materi berikut. Kenapa kita harus ikut sang Nabi? Karena peran dan fungsi kenabian melekat pada diri kita. Saya ulang. Mengapa kita harus menduplikasi sang Nabi, meneladani sang Nabi dalam kehidupan kita? Jawabannya, karena peran dan fungsi kenabian melekat dalam kehidupan kita. Anda lihat surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini ada 5 fungsi kenabian. Para nabi, kami utus engkau pertama sebagai syahid, penyaksi. Yang kedua sebagai mubasyir, membawa kabar gembira. Yang ketiga sebagai nadhir, memberi peringatan. Yang keempat sebagai da'iyan ila Allah bi'idnihi, penyeru di jalan kebaikan. Dan yang kelima sirajan munira, pelita yang menerangi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sedang ada masalah, saya sepakat. Kita mau menjemput jalan keluar dari masalah, itu perjuangan kita. Kalau tidak ada model dan teladan, kita kehilangan arah. Sekarang kita mainkan fungsi kenabian dalam diri kita. Siapapun Anda yang tumbuh besar dari saat kecil, belia, remaja, dewasa sampai saat ini, Anda menyaksikan situasi yang Anda hadapi. Anda adalah syahid. Maka jadilah manusia merdeka yang tidak gampang dipengaruhi orang lain. Saya sedih kemarin melihat di TikTok ada anak muda kelas 3 SMA sedang nangis karena motornya habis diambil orang dengan jalan hipnotis. Gak lama kemudian ternyata kasus ini bukan cuma menimpa anak SMA, tapi kena juga mahasiswa. Apakah kita tidak bisa melawan hipnotis? Bisa kalau Anda tahu ilmu. Sebab hipnotisme itu adalah the art of communication, seni berkomunikasi. Banyak orang melihat, sedikit yang mendengar. Sedikit orang yang mendengar, banyak orang mendengar, sedikit orang yang memperhatikan. Jadi seni berkomunikasi bisa menaklukkan seseorang kalau Anda mengizinkan dia. Kalau Anda tidak mengizinkan, Anda merdeka. Maka sebagai syahid, Anda adalah driver kehidupan Anda. Banyak sekali orang yang mudah terpengaruh oleh influencer. Kalau sudah ini terlihat begini, yang lain ikut. Maka miliki idealisme diri dengan menetapkan sebagai syahid Anda adalah penyaksi. Yang kedua, membawa kabar gembira. Hidup kita tidak semuanya sedih. Makanya ini digabung basyira wa nadhira. Hidup kita tidak sepenuhnya sedih. Tapi maaf ya teman-teman, kalau ada orang sedang curhat, itu seolah-olah masalah cuma punya dia. Betul nggak betul? Apalagi sudah nempel ke Facebook, ditanya sama Mark Zuckerberg, what's on your mind? Ini pertanyaan yang agak mengganggu. Tadinya kita nggak pikirin, gara-gara ditanya oleh Facebook dijawab. Dan kadang banyak masalah pribadi yang diceritakan di layar Facebook. Maka hidup tidak hanya kesulitan dan kesusahan, hidup juga berisi dengan cerita-cerita kebaikan. Berbuatlah adil dan seimbang. Yang keempat,
wa da'iyan ila Allah bi'idznih. Kita semua sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai teman punya fungsi menyeru kebaikan di jalan Allah. Anda kalau ketemu teman nasihati, pasti nasihatnya kebaikan. Nanti kalau sudah menjadi orang tua punya anak nasihati, pasti nasihatnya kebaikan. Itu namanya menyeru kebaikan. Dan terakhir sirajan munira, sebagai pelita yang menerangi. Setiap kita punya target dan tantangan di hadapan kita, harus segera kita selesaikan. Dan orang di sekitar kita berharap kitalah pelita yang menerangi jalan, yang menjadi solusi bagi orang lain. Ini 5 fungsinya. Pertanyaannya lagi, kalau Nabi kan sudah dijamin pasti ketemu jalan keluarnya, wong kekasihnya Allah. Nah, kalau kita jaminannya dari mana? Kita jawab, apakah ketika kita diuji sang Nabi tidak diuji? Apakah ketika sedang dalam penderitaan, beban yang sangat berat, sang Nabi tidak dibebani dengan penderitaan yang berat? Kira-kira Nabi pernah diuji atau tidak? Nabi pernah dapat penderitaan atau tidak? Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 214. Ini menuju akhir nih, menuju akhir materi. Bagian ini menjadi penting supaya equality konsep antara Nabi dengan kita itu ketemu dalam konteks al-a'radul basyariyah. Allah menceritakan dalam firman-Nya ini, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah Anda akan mengira masuk surga begitu saja sebelum sampai kepada Anda suatu perumpamaan dari orang-orang yang telah mendahuluimu, mereka yang diuji dengan bencana, diuji dengan musibah, dicoba, dibebani dengan penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga Al-Quran menggambarkan hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Saking beratnya penderitaan itu, Nabi dan orang-orang beriman sampai berkata, kapan pertolongan Allah datang? Kita sudah sampai belum pada titik ini? Nah, ini problem. Anda lihat orang-orang yang ceritain masalahnya, kadang lebaynya lebih besar ketimbang masalah. Betul. Punya utang gopek aja satu kampus tahu semua. Signifikansinya apa? Gak seimbang. Maka pertanyaan mata Nasrullah itu dijawab langsung oleh Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Itulah kalau mahasiswa NU sama kiainya udah dipesan pakai wiridan. Kalau ntar kuliah rada ribet, tekanannya banyak, penderitaannya luar biasa, pikirkan setiap habis sholat, nasru minallahi wa fathun qarib. Jadi saya mau bagi ini amalan jadi polisi. Saya waktu itu udah pulang lagi. Karena apa kalau sholat ini ya? Saya mau kasih begini rahasia, tapi jangan bilang siapa-siapa. Saya tidak banyak kasih ijazah kepada yang lain, tapi saya dapat dari guru saya yang dibaca 11 kali setiap ba'dal maghrib wa ba'das subuh. Boleh dibuat tulisannya ada nasrun minallahi wa fathun qarib. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Boleh dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah. Sekali lagi, nasrun minallah wa fathun
Dekatkan dirimu dengan Allah. Wabasyiril mu'minin, di ayat yang lain Allah mengatakan kabar gembira buat orang-orang beriman. Dengan redaksi yang sama, kalimat itu berbunyi nasrun minallah wa fathun qarib. Cara Nabi menggabungkan antara konteks biologis kita sebagai manusia yang rujukannya al-bashar tadi. Al-Quran kan menyebut al-bashar itu konteksnya adalah manusia secara biologis. Kalau disebut al-insan, manusia dalam konteksnya secara psikologis. Kalau disebut an-nas atau Bani Adam, manusia disebut dalam konteks sosiologis. Itu Al-Quran sudah mengemasnya begitu. Maka Nabi mengajarkan Anda tidak mengambil peran sebagai Abdullah supaya ketika punya masalah hanya masuk masjid lalu kemudian zikir panjang-panjang. Tidak, bukan itu ajaran kita. Sayyidina Umar pernah marah betul waktu diinformasikan ada anak muda baru semester 2 lah kira-kira. Sayyidina Umar, ya Khalifah, itu ada anak muda baru semester 2 kelihatan pakai jaket kuning. Kalau pagi sholat terus, kuliah enggak, kerja enggak. Apa dia katakan? Waktu dihampiri sama Sayyidina Umar, dia sedang berdoa, Allahumma rzuqna ya Allah, berikan aku rezeki. Sayyidina Umar sudah diriwayatkan nih, orang ini enggak pernah kuliah, enggak pernah kerja, enggak pernah ngapa-ngapain. Itu didamprat betul sambil diusir ke luar masjid. Apa kata Sayyidina Umar? Yang pantas anak muda muslim cuman wirid bicara doa minta diturunkan rezeki dari langit sementara dia tidak bergerak keluar dari tempat tubuhnya. Fa inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Keluar. Makanya Nabi mengajarkan orang-orang yang semangat. Bagian tadi bahwa Nabi itu mengajarkan doa sebagaimana Allah ajarkan adalah sisi ruhiyahnya kita butuh penguatan. Itu kenapa di bagian akhir ini saya ingin topik yang lain menyampaikan jawaban keluarga apa yang Nabi ajarkan kepada kita supaya bisa keluar dari penderitaan tadi. Hal yang paling berat Nabi terima selain pengusirannya, Nabi kan pernah diusir. Waktu di Taif ditimpuki. Ada bayangkan seluruh penderitaan Nabi itu kalau kita sekarang nggak sampai ke situ. Kita nggak sampai segitu, di sisanya nggak ada. Paling dia ditinggalin sama followersnya. Itu bukan sesuatu yang menggelisahkan sebetulnya. Nabi itu menghadapi luar biasa. Dan ada di antara penderitaan yang Nabi alami itu disingkirkan, diasingkan bersama kelompoknya di anak gunung, kemudian embargo secara ekonomi dan secara sosial. Ada sebenarnya. Kira-kira kalau hukuman sekarang 3 bulan, teman-teman dicabut handphonenya, nggak boleh berinteraksi. Itu kayak apa rasanya? Dia sampai pegang handphone 3 bulan nggak boleh pegang handphone. Itu embargo sosial. Sudah secara ekonomi nggak kasih uang jajan. Orang kirim makanan nggak boleh, orang kirim kabar nggak boleh. Ada sebanyak perjanjiannya 3 tahun ditempel di bentuk apa? Tapi ada klausul di bawah itu yang menyebut atau sampai perjanjian ini hancur sendiri. Allah sayang sama Nabi dan umatnya. Belum 3 hari dibakar digigit rayap habis itu perjanjian. Itu cara Allah jaga. Maka itu sekarang apapun problem kita bawa kepada Allah, ikuti jalan para kiai ketika tarekat. Kalau orang Jawa menyebut tirakatnya, riadohnya, menjemputnya. Nah sebelum sampai pada pelaksanaan praktek yang kita lakukan, softwarenya Al-Quran sudah berikan. Ini manual guidance. Surah Al-Imran ayat 146. Kalau 3 ukuran ini masih ada di antara kita, yakinlah berapa lama lagi apapun bentuk permasalahan kita bisa selesai.
Rabbaniyun. Pengikut Nabi itu kalau bertempur bersama Nabi orientasinya cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Kalau Anda pernah lihat film The Last Samurai, pernah lihat? Ya, pelajari bagian itu, bagaimana softwarenya itu diinstal sedemikian dalam. Meski hanya dengan pedang, teknologi senjata mesin bisa tumbuk dan kalah. Jadi saya mau sampaikan softwarenya ini kuat. Di ayat ini Allah cerita bagaimana tangguhnya pasukan The Last Samurai yang dipimpin oleh Muhammad SAW. Makanya beberapa kali pertempuran menang gara-gara itu. Apa yang dikatakan? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun katsir fama wahanu lima asabakum fi Rasulillah fi sabilillah fama wahanu lima asabakum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu. Yang pertama, mereka tidak lemah secara fisik pada setiap ujian di jalan, nggak lemah fisik. Jadi kalau Nabi mengatakan, sahabat-sahabat sekalian, ada undangan pertempuran melawan kafir Mekah yang akan menantang kita, semua yang lagi duduk bangun, siap ya Rasul. Tufawahan tidak lemah fisik. Ngomong tubuh yang kedua nggak lemah mental, tidak pantang menyerah, nggak gampang frustasi. Kalau ada masalah jangan dulu lebaynya yang mengemuka. Ketangguhan kita yang siap untuk menyelesaikannya. Wabastakanu yang ketiga yang paling penting. Pasukan Nabi ini tidak mudah lari dari serangan musuh. Tidak gampang lari dari medan pertempuran. Dalam tafsir ayat motivasi saya menuliskannya, tidak lemah gagasan. Ukuran yang di ujung ayat itu disebut oleh Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maka ukuran kesabaran adalah tiga. Pertama, tidak lemah fisik. Kedua, tidak lemah mental. Ketiga, tidak lemah gagasan. Hari ini Anda dikejar-kejar oleh tugas kuliah, padahal kemampuan lagi down betul, fisik lagi lemah, mental lagi kurang siap, duit emang udah seminggu minjem terus sama teman. Apakah ini masih bisa dinasehati dengan sabar ya deh ya, sabar ya deh? Sebagian kita yang mengatakan kau bilang sabar-sabar, tahu-tahu saja yang saya bilang. Ini ada orang di bawah yang sabar gak akan diri. Kalau Anda dapat tekanan apapun, lihat ukurannya ada tiga. Pertama, fisik kita masih kuat atau tidak? Ukurannya ada dua. Satu, pingsan atau koma. Dua, mati. Selama belum pingsan dan koma atau mati, maka kita masih dianggap dan dipandang kuat untuk menjalani kesabaran. Catat ya. Yang kedua, ukuran psikis, tidak lemah mental. Kalau Anda ditimpa persoalan, permasalahan, tekanan yang sangat hebat, dan sementara Anda tidak stres atau gila, tidak stres atau gila, maka Anda masih dianggap kuat untuk menanggung setiap permasalahan yang dikirimkan oleh Tuhan. La yukallifullahu nafsan illa, itu namanya HKB, hukum kepastian beban. Hukum kepastian beban, manusia pasti sanggup memikul. Lalu Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri melaporkan ada dokter muda yang mati bunuh diri. Oh, kalau itu gak kuat dong menanggung beban dalam kehidupannya. Gak ada yang gak kuat. HKB, hukum kepastian beban, telah menegaskan la yukallifullahu nafsan. So kalau itu apa?
kalau ketemu yang diomongin orang lain. Akhir dari materi ini, saya tutup di bagian ayat yang Allah sebut, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Inilah kesabaran kreatif gaya Rasulullah yang diajarkan kepada kita, dan semoga kita diparingi kekuatan untuk bisa menduplikasi, perbanyak jejaring Anda supaya ketemu dengan banyak orang. Mulailah membangun gagasan dan ide, karena itulah panduan menuju jalan keluar. Apapun masalah yang menghampirimu dan tidak membuatmu mati saat ini, maka akan terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih kuat. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.